Orang Belanda itu kan dia mengajar saya biologi, lalu dia tuh senang menangkap ular, pelak ular, kasih makan ular, mandi ular. Padahal saya dulu tuh penakut sekali, tapi saya tertarik karena saya pikir, dia orang Belanda itu datang dari jauh-jauh, datang di sini di Belanda, saya tahu bahwa mereka tidak punya kekayaan macam itu. Akhirnya setiru, dia mulai tangkap, mulai piara, lalu menjadi habit dan menjadi kebiasaan ya. Jadi sampai sekarang ini ya terus begitu. Hanya sekarang saya tidak bisa tangkap lagi, tapi kalau apa karena jauh dari hutan, di sini hutan tidak ada ya. Jadi kalau mesti di hutan dulu baru bisa dicari, dekat laut baru saya ke laut. Mati Flores dulu, mati Surabaya dulu itu dekat laut, jadi saya biasa pergi cari sendiri, ular tangkap sendiri. Tapi sekarang ini tidak lagi karena jauh, dan saya biasanya hanya beli di pasar hewan ada di Malang sini. 3 kali. Tetapi ular itu saya tahu tidak berbisa. Jadi darah, tapi saya isap dengan mulut saya itu lalu darahnya dibuang. Jangan, harus jaga supaya di mulut atau lidah tidak berluka. Kalau luka berarti racunnya pindah ke situ, lalu bisa, kalau racun kan bisa ketelan, lalu itu bahaya untuk jantung dah. Tapi yang saya gigit 3 kali itu tidak berbisa, jadi tidak apa-apa. Ular keramik, kita punya sana bilang keramik gitu, karena hanya terdapat menurut penelitian orang Belanda itu hanya terdapat di Flores, Kepulauan Adonara itu, dan Saburote. Tempat lain tidak ada. Dan itu sangat berbisa. Di Jawa hanya terdapat Jawa Timur, tempat lain tidak ada. Itu keramik gitu. Gemuk, punggungnya itu hitam, lalu perutnya itu hitam putih. Dan gigi itu kan giginya berlubang. Jadi waktu digigit dia semprot racunnya itu. Lalu racunnya itu kalau umpamanya tidak ditolong, misalnya mengisap lalu keluar, atau diperlebarkan dengan pisau tajam sehingga baru isap darahnya itu. Dan kalau tidak itu kan racunnya mengalir ke jantung toh. Nah itu berbahaya untuk orang yang di pagut itu. Ya berarti waktu kalau kita datang tidur terus, itu berarti mereka mau tukar kulit. Tapi kalau umpamanya kita datang dan mereka mau angkat kepala, keluar ke lidah, itu berarti seakan-akan mereka minta makan. Dan kalau umpamanya mau tukar kulit, atau setelah makan kenyang, dia bisa tidur 3 bulan tanpa makan. Kalau ular piton itu pada umumnya itu mamalia. Jadi piton yang besar itu bisa telan anak kambing, lalu ayam, lalu kemudian ular hijau itu kita bilang kemea itu dia makan katak. Itu. Saya waktu keliling pulau itu dengan Podosula. Ini Pak Adik itu Valen Suadi. Akhirnya kali itu air naik penuh. Jadi ada ular yang mau ke laut. Padahal mereka tuh siang tidak ada yang ke laut. Siang mereka tidur dalam batu yang di keliling pulau itu kan ada batu-batu tuh. Mereka di dalam tuh, guling di dalam tuh. Malam baru mereka ke laut untuk cari ikan makan tuh. Sehingga Imo tuh pernah cerita bahwa waktu mereka pernah malam mengair tuh, ular tuh kan naik mereka perahu toh. Artinya mereka bahwa tidak boleh tangkap ikan lagi. Ya, mereka pulang. Itu Valen sebuah cerita. Bawa ke Podor, sampai di darat orang ramai waktu ular itu, karena hari toh. Jadi sampai di Podor, saya saya suntik, simpan di stoples dekat saya kirim ke Surabaya. Ke satu frater itu ke Malang, Frater Vianney. Leiden itu kirim ke situ. Waktu itu kan waktu di Podor itu
Pertevian selalu ke laut, lalu dia pilih begitu banyak seafood, variasi begitu banyak ya. Akhirnya saya tertarik, lalu saya pindah ke Surabaya. Hutan-hutan kan jauh sekali dekat laut, jadi saya ke laut. Di Podor juga hutan-hutan ya ada, tetapi saya juga dekat laut juga, jadi saya lebih sering ke laut. Tetapi kalau air pasang, sepeda saya sandar, tunggu sampai air laut surut dulu, baru saya ke laut. Tapi kalau selama air masih penuh, saya taruh sepeda saya di pohon, lalu cari-cari ular itu, tokek. Baru kalau ada, saya isi di sarung bantal. Isi di sarung bantal habis, taruh ikat di mulutnya, lalu bawa ke rumah, lalu sana dipiara. Lalu mulai belajar mereka, hilat mereka. Pertama suka serang, suka lompat, mau gigit, lalu tapi kemudian kalau sudah beri makan lama-lama, mereka jinak. Dan kalau jinak artinya kita boleh pegang, tapi saya selalu tekan kepala dulu. Karena ular itu kalau gigit, dia akan tidak pernah membersihkan gigi. Jadi kalau bisa infeksi toh, jadi bisa bengkak gitu lukanya. Moluska. Moluska itu kan binatang lunak, yang lain kan hanya tambah-tambah, tapi keunggulan itu moluska itu yang terbanyak saya sebut itu. Kebanyakan dari Pulau Timur, Jawa Timur, dari Filipina satu jenis, dari Belanda pernah juga. Bahwa kita mengenal alam. Yang kedua itu bahwa dari belajar itu menimbulkan kekaguman ya. Jadi dalam arti bahwa anak-anak itu kan biasanya datang tanya lo, ini asli atau tidak? Kan mereka melihat bahwa ada yang mengkilat sekali siput-siput itu, ada yang tidak begitu, lalu mereka tanya, ini asli tidak, asli tidak. Jadi artinya saya bilang, kalau asli berarti dia dari awalnya begitu kan, sudah begitu toh. Dan awal dari begitu itu kan dari penciptanya, yang tidak ada. Karena pada biologi itu kebanyakan biasanya nama Latin. Itu mesti. Dan harus tahu artinya Latinnya itu apa dan mengapa disebut begitu. Itu karena banyak orang tanya, yang tanya itu biasanya tidak hanya anak, tapi hanya juga ada yang dosen dan sebagainya, mereka tanya, dan itu tidak bisa dijawab orang biasa. Jadi harus orang yang sedikit mengenal pengetahuan bahasa Latin dan mengerti sehingga bisa memberikan penjelasan mereka itu. Dan itu saya sering mengalami. Misalnya dosen dari UM, jurusan biologi, itu juga datang antar mereka mahasiswa, lalu mereka di samping mahasiswanya tanya kan, mereka juga tanya kan, sehingga timbullah diskusi. Kulitnya. Jadi kalau laut masih cerah, masih baik, berarti kulitnya utuh, kulitnya juga menjadi kalau kilat-kilat. Tapi kalau umpamanya laut sudah cemar, khususnya siput-siput yang hidup di hanya muncul atau dapat waktu air surut, itu kulitnya bisa rusak kan, artinya kulitnya kabur, menjadi kasar dan sebagainya. Belajar biologi itu artinya mengenal, artinya ilmu pengetahuan itu kan kita mengenal, lalu kalau saya lebih cenderung pada biologi itu bahwa kita mengenal makhluk ciptaan Tuhan, lalu dari situ bisa menyelam tingkah laku. Dulu ketika laku dari hewan itu kan bisa ditingkatkan, ya, oleh karena apa itu pelajaran atau karena dikte, ya, itu kita bisa ikuti. Sama saja ngomong kemampuan mereka itu bisa bisa dilatih atau diajar tuh, seperti burung kakatua atau misalnya burung beo. Waktu saya di retret di Batu, pagi-pagi itu saya jalan di kebun kopi, ternyata tiba-tiba saya dengar, "Selamat pagi pastor, selamat pagi pastor." Jadi artinya saya melihat bahwa itu menarik saya ya, itu.
Pertama itu tentu membaca, ya. Membaca, menghafal, dan terpenting itu bahwa menyelami maknanya itu, menyelami artinya itu. Jadi belajar di biologi itu sebenarnya itu lebih mengenal alam, lalu kemudian dari alam itu kita akhirnya dari dari horizontal menuju ke vertikal, toh. Dari alam bisa mengantar kita kepada pencipta begitu. Tujuan semua makhluk ini yaitu bahwa dalam perjalanan mereka itu dari alfa akhirnya sampai kepada omega. Jadi perjalanan ke dunia itu berakhir pada Tuhan.